Aku rela menggadai semua asetku demi bisnis suamiku. Ternyata uangnya dipakai untuk selingkuh dengan sekretarisnya. Ku buat dia miskin dan ditagih pinjol. Pagi itu matahari baru saja merangkak naik, menyingkap kabut tipis yang masih enggan pergi dari permukaan tanah. Burung-burung berkicau riang seolah menyambut hari baru dengan penuh semangat. Di sebuah rumah bergaya minimalis modern yang berdiri di kawasan perumahan cukup elit, seorang perempuan muda bernama Tasha sedang sibuk di dapur. Wajahnya lembut. Sorot matanya teduh namun menyimpan ketegasan. Rambut hitam panjangnya diikat sederhana, menambah kesan anggun pada dirinya. Tasha adalah sosok perempuan yang memiliki kehidupan tampak sempurna di mata orang lain. Ia menikah dengan Roy, pria yang dikenal berwibawa dan penuh ambisi. Roy bekerja di sebuah perusahaan besar dan kini tengah merintis bisnisnya sendiri di bidang properti. Banyak yang menilai Tasha adalah perempuan beruntung karena menikah dengan pria mapan, tampan, dan punya cita-cita besar. Namun, Tasha sendiri memandang hidupnya bukan hanya dari sisi materi. Ia lebih menghargai ketulusan, kerja keras, dan kesetiaan yang menurutnya jauh lebih berharga daripada harta berlimpah. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Roy keluar dari kamar tidur dengan kemeja biru langit yang sudah rapi melekat di tubuhnya. Rambutnya disisir licin. Sepatu hitam mengkilap sudah menunggu di dekat pintu. Ia berjalan dengan percaya diri. Auranya mencerminkan seorang pria pekerja keras yang berambisi besar dalam hidup. "Sayang, sudah siap sarapan?" tanya Tasha sambil meletakkan sepiring nasi goreng dan telur dadar di atas meja makan. Roy tersenyum kecil. "Kamu memang istri terbaik. Aku suka sekali nasi goreng buatanmu." Ucapan itu sederhana, tetapi cukup membuat Tasha merasa dihargai. Ia duduk berhadapan dengan Roy, lalu menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. "Aku dengar bisnis kamu sudah hampir dapat investor, ya?" tanya Tasha hati-hati, mencoba membuka percakapan. Roy meneguk tehnya, lalu mengangguk. "Ya, sudah ada beberapa yang tertarik. Tapi kamu tahu sendiri, untuk benar-benar bisa jalan, kita butuh modal lebih banyak. Investor itu kadang hanya berani menaruh sebagian kecil dulu. Sisanya, kita harus tunjukkan keseriusan dengan modal pribadi." Tasha terdiam sejenak. Ia memahami maksud Roy, tetapi dalam hatinya ada kekhawatiran. Semua tabungan yang mereka miliki sebagian besar sudah dialokasikan untuk bisnis Roy. Tasha sendiri memiliki beberapa aset peninggalan orang tuanya, termasuk rumah kecil dan beberapa tanah di daerah pinggiran kota. Itu semua masih tersimpan dengan aman, belum disentuh. "Aku yakin kamu bisa berhasil, Roy," kata Tasha lembut. "Kamu selalu punya tekad kuat." Roy menatapnya dengan senyum penuh keyakinan. "Terima kasih, sayang. Dukunganmu yang membuat aku kuat. Tanpa kamu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama." Setelah sarapan, Roy segera berangkat. Mobil hitamnya meluncur keluar perumahan dengan cepat. Tasha berdiri di teras, mengantarnya dengan tatapan penuh doa. Ia selalu berharap Roy benar-benar bisa meraih kesuksesan. Siang harinya, Tasha pergi ke butik kecil yang ia kelola bersama sahabatnya. Butik itu tidak terlalu besar, tetapi cukup ramai karena menyediakan pakaian dengan desain unik dan harga terjangkau. Meski hasilnya tidak seberapa dibanding penghasilan Roy, Tasha bangga bisa mandiri dan tidak hanya bergantung pada suaminya. Sahabatnya, Lestari, menyambut dengan senyum hangat. "Kamu kelihatan lelah, Tas. Semalam tidur larut lagi." Tasha menghela napas sambil merapikan beberapa gaun yang baru datang dari penjahit langganan. "Iya, Roy semalam pulang agak malam. Katanya ada rapat dengan calon investor." Lestari meliriknya sekilas. "Aku harap semua berjalan lancar. Tapi, Tas, kamu jangan sampai mengorbankan terlalu banyak, ya? Aku tahu kamu sayang Roy, tapi jangan lupa kamu juga punya kehidupan sendiri." Tasha tersenyum tipis. "Aku tahu, Tar. Aku selalu berusaha seimbang. Tapi kalau memang bisa membantu Roy, aku rela. Lagi pula, dia suamiku." Hari berjalan dengan cukup sibuk. Butik ramai oleh pengunjung, dan Tasha ikut melayani dengan sabar.
Ia selalu tampil ramah, membuat pelanggan betah. Dari luar, hidupnya memang tampak bahagia, penuh keceriaan, tanpa masalah berarti. Namun, dalam dirinya kadang muncul rasa ragu. Apakah semua perjuangannya bersama Roy akan benar-benar berbuah manis? Malam itu, ketika Roy pulang, ia terlihat lebih lelah dari biasanya. Jasnya kusut, dasinya longgar, dan wajahnya penuh kegalauan. Tasha segera menghampiri. "Kamu baik-baik saja? Wajahmu kelihatan muram," tanya Tasha dengan nada penuh perhatian. Roy menarik napas panjang. Investor itu masih ragu. "Mereka minta aku menunjukkan lebih banyak keseriusan. Kalau tidak, mereka bisa mundur kapan saja." Tasha terdiam. Hatinya tercekat. Tetapi ia tidak ingin menunjukkan kekhawatirannya. Ia hanya menatap Roy dengan penuh empati. "Kamu pasti bisa cari jalan. Aku percaya," ucapnya menenangkan. Roy menggenggam tangan Tasha erat. "Aku beruntung punya kamu. Kamu satu-satunya orang yang selalu percaya sama aku. Aku janji, aku akan buktikan kalau semua ini tidak sia-sia." Malam itu mereka berbicara cukup lama. Tasha mendengarkan dengan sabar setiap keluhan Roy, memberi saran seadanya, dan menguatkan hatinya. Baginya, pernikahan bukan hanya tentang bahagia saat senang, tapi juga saling menopang saat terpuruk. Keesokan harinya, Tasha mendapat telepon dari ibunya. Suara lembut ibunya membuatnya sejenak lupa pada beban yang sedang ia pikul. "Tasha, kapan kamu sempat pulang? Ibu rindu." Tasha tersenyum di ujung telepon. "Mungkin akhir pekan, Bu. Aku akan ajak Roy sekalian." Mereka berbincang sebentar sebelum menutup telepon. Tasha duduk termenung sejenak, lalu menatap keluar jendela. Dalam hatinya ia terus berharap semua yang sedang diperjuangkan Roy benar-benar bisa berhasil. Ia tidak ingin pengorbanan mereka sia-sia. Hari demi hari berlalu. Kehidupan Tasha dan Roy berjalan dengan ritme yang sama. Roy sibuk mengejar mimpinya, sementara Tasha sibuk mengurus rumah, butik, dan memastikan suaminya tetap mendapat dukungan. Tasha bahkan mulai mempertimbangkan untuk menggunakan sebagian aset pribadinya demi memperkuat modal bisnis Roy. Namun, di balik semua itu, ada bayangan samar yang mulai muncul tanpa disadari Tasha. Bayangan yang kelak akan merubah seluruh kehidupannya, menguji keteguhan hati, kesabaran, dan kekuatan cintanya pada pernikahan yang ia bangun dengan sepenuh jiwa. Hari-hari Tasha kembali berjalan seperti biasa, namun perasaan di dalam dirinya terasa semakin berat. Ia tetap berusaha menjalani rutinitasnya sebagai istri yang baik. Setiap pagi, Tasha bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan semua kebutuhan Roy terpenuhi sebelum berangkat kerja. Ia tidak pernah mengeluh meskipun tenaganya terkuras, karena dalam hatinya, ia selalu berpikir bahwa kebahagiaan Roy adalah kebahagiaannya juga. Namun ada satu hal yang akhir-akhir ini mengusik benaknya. Ia merasa Roy semakin sering pulang larut malam. Dulu, meski sibuk, Roy selalu menyempatkan diri untuk makan malam bersama Tasha. Mereka duduk di meja makan, bercakap-cakap tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kini, meja makan itu sering hanya dihuni Tasha seorang diri. Nasi dan lauk yang sudah ia siapkan kadang terpaksa ia panaskan berkali-kali. Bahkan tak jarang akhirnya terbuang begitu saja karena Roy tidak pulang-pulang. "Roy lagi-lagi lembur," gumam Tasha pelan, sambil memandangi kursi kosong di seberang meja. Di hatinya ada sedikit rasa rindu. Rindu pada masa-masa ketika rumah terasa hangat dengan tawa dan obrolan ringan. Rindu ketika Roy menatapnya dengan penuh cinta, bukan dengan pandangan singkat penuh tergesa-gesa seperti belakangan ini. Meskipun begitu, Tasha tetap mencoba berpikir positif. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini karena Roy sedang membangun karirnya. Ia tahu, Roy ambisius dalam hal pekerjaan, dan Tasha mendukung itu sepenuh hati. Suatu pagi, ketika Roy hendak berangkat, Tasha memberanikan diri untuk membuka percakapan. "Mas, kamu kelihatan lelah sekali akhir-akhir ini. Jangan terlalu memaksakan diri, ya? Aku khawatir dengan kesehatanmu," ucap Tasha sambil merapikan jas Roy. Roy hanya tersenyum tipis, lalu mengecup kening Tasha. "Aku baik-baik saja, sayang."
Ini cuma fase sibuk sementara. Aku janji, semua akan terbayar nanti. Kata-kata itu terdengar meyakinkan. Tapi entah kenapa hati Tasha masih terasa gundah. Ada nada yang berbeda dalam suara Roy. Seakan ia menyembunyikan sesuatu. Namun Tasha menahan diri untuk tidak menanyakan lebih jauh. Ia tidak ingin dianggap terlalu curiga atau mengganggu. Hari itu, setelah Roy berangkat, Tasha duduk di ruang tamu sambil menatap kosong keluar jendela. Ia mengingat kembali perjalanan rumah tangganya. Dari awal pernikahan, ia selalu berusaha menjadi istri yang patuh dan setia. Ia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya demi bisa fokus mendukung Roy. Semua aset warisan orang tuanya pun ia serahkan untuk membantu bisnis Roy yang baru dirintis. Tasha tidak pernah menyesali keputusannya. Ia percaya pada Roy. Ia percaya bahwa cinta mereka adalah pondasi yang cukup kuat untuk menghadapi apapun. Namun di balik keyakinan itu, perlahan muncul kerikil kecil yang mengganggu. Keresahan yang datang bukan hanya karena Roy sering pulang larut malam, tapi juga karena sikapnya yang semakin dingin. Roy tidak lagi banyak bercerita, tidak lagi sering menanyakan kabar atau sekadar menanyakan bagaimana hari-hari Tasha di rumah. Hari berganti, minggu berlalu. Keresahan Tasha semakin kuat. Hingga suatu sore, ketika ia sedang membereskan ruang kerja Roy di rumah, ia menemukan selembar catatan kecil di dalam laci meja. Catatan itu berisi tulisan tangan yang bukan milik Roy. Tulisan itu tampak rapi dan feminin. "Terima kasih sudah meluangkan waktu kemarin. Aku senang sekali bisa bersamamu." Tasha terdiam lama menatap tulisan itu. Hatinya berdegup kencang. Jari-jarinya bergetar. Ia berusaha berpikir jernih. Mungkin saja itu hanya catatan dari seorang rekan kerja. Namun isi kalimat itu terasa terlalu pribadi untuk ukuran hubungan profesional. Dengan cepat, ia menutup kembali laci itu dan duduk lemas di kursi. Dadanya sesak. Perasaan yang selama ini ia coba abaikan, kini seakan menemukan bukti kecil. Meski belum pasti, hatinya sudah terluka. Malamnya, Roy pulang lebih larut dari biasanya. Tasha mencoba menahan emosinya. Meski sulit, ia menyambut Roy seperti biasa, menyiapkan makan malam meski Roy hanya menyentuh sedikit. "Capek banget, sayang. Aku langsung istirahat, ya," ujar Roy sambil menepuk bahu Tasha sekilas. Tasha hanya mengangguk, menatap punggung Roy yang berlalu menuju kamar. Ia ingin sekali bertanya tentang catatan itu, tapi lidahnya keluh. Ia takut jawaban yang keluar justru menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya, bayangan catatan itu terus menghantui pikiran Tasha. Ia mencoba mencari kepastian dengan memperhatikan gerak-gerik Roy. Ponsel Roy kini selalu ia simpan di saku atau dibawa ke kamar mandi, berbeda dengan dulu yang sering ia tinggalkan begitu saja di meja. Tasha semakin yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan. Namun Tasha bukan tipe wanita yang mudah gegabah. Ia tahu bahwa menuduh tanpa bukti hanya akan membuatnya terlihat lemah dan emosional. Karena itu, ia memilih diam, mengamati, dan menunggu. Sampai akhirnya, kesempatan itu datang secara tak terduga. Suatu siang, ketika Roy sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Tanpa berpikir panjang, Tasha meraih ponsel itu. Layar terkunci. Tapi notifikasi pesan muncul. Nama pengirimnya, Elsa. Jantung Tasha berdentum keras. Ia membaca sekilas isi pesan yang terbuka di layar notifikasi. "Aku kangen, Mas. Kapan kita bisa bertemu lagi seperti kemarin?" Pesan itu bagai petir yang menyambar di siang bolong. Tubuh Tasha lemas seketika. Tangannya bergetar hebat. Ia segera meletakkan ponsel itu kembali di meja. Seolah benda itu panas membakar kulitnya. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Semua yang ia khawatirkan selama ini ternyata benar adanya. Roy berselingkuh. Dan wanita itu adalah Elsa, sekretaris pribadinya. Tasha menutup mulutnya dengan telapak tangan, berusaha menahan suara tangis agar tidak terdengar Roy yang masih di kamar mandi. Dalam hatinya, perasaan hancur bercampur dengan amarah. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Orang yang telah ia korbankan segalanya demi kebahagiaannya. Namun meski hatinya hancur,
Tasya berusaha menenangkan diri. Ia sadar bahwa ini baru permulaan. Ia harus berpikir jernih. Ia tidak boleh gegabah. Saat Roy keluar dari kamar mandi dengan wajah segar, Tasya cepat-cepat menghapus air matanya dan memasang senyum palsu. Ia tidak ingin Roy curiga bahwa ia sudah tahu rahasia kelamnya. "Sayang, aku ada meeting malam ini. Jadi jangan tunggu aku, ya," kata Roy sambil mengenakan jam tangannya. Tasya hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya ia bergumam, meeting atau bertemu dengan Elsa? Hari itu, untuk pertama kalinya, Tasya memutuskan sesuatu. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari tahu sejauh mana perselingkuhan itu terjadi. Ia akan menggali bukti, satu persatu, sebelum akhirnya ia menentukan langkah berikutnya. Di balik senyum tenang yang ia tunjukkan pada Roy, hati Tasya menyimpan badai yang siap mengguncang. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini terus berlangsung. Tidak setelah semua pengorbanan yang ia berikan. Dan malam itu, saat Roy benar-benar tidak pulang, Tasya duduk sendirian di ruang tamu dengan tatapan kosong. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini di balik tangis itu ada tekad yang mulai tumbuh. Tekad untuk melawan, bukan lagi sekadar bertahan. Tasya terbangun lebih pagi dari biasanya. Malam tadi pikirannya berkecamuk, menimbang-nimbang banyak hal. Kehidupannya bersama Roy memang tampak baik-baik saja dari luar. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang selalu menekan. Ia merasa ada jarak yang tidak bisa ia jembatani, meski dirinya telah berusaha keras menjadi istri yang baik. Pagi itu, ia berjalan ke dapur dengan langkah perlahan. Rumah mereka memang luas, dengan langit-langit tinggi dan perabotan modern yang sebagian besar dipilih Roy. Tasya menyalakan kompor dan mulai menyiapkan sarapan sederhana. Roti panggang, telur mata sapi, dan secangkir kopi hangat. Ia tahu Roy jarang menyentuh sarapan buatan tangannya. Lebih sering terburu-buru keluar rumah dengan dalih rapat atau urusan kantor. Namun Tasya tetap menyiapkannya. Entah demi kebiasaan atau demi menjaga sisa-sisa perhatian yang ia rasakan mulai memudar. Roy turun dari lantai 2 dengan setelan jasnya yang rapi. Jam tangan mewah di pergelangan tangannya berkilau tertimpa cahaya lampu gantung. Wajahnya tampak serius, seakan seluruh pikirannya sudah terarah pada pekerjaan. "Selamat pagi, Mas," sapa Tasya pelan sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana. "Pagi," jawab Roy singkat, tanpa menoleh terlalu lama. Ia hanya sekilas melihat meja makan lalu meraih tas kerjanya yang sudah disiapkan di dekat pintu. Tasya berusaha menahan rasa kecewa. Ia tahu, Roy bukan tipe lelaki romantis yang akan duduk bersamanya setiap pagi. Namun belakangan ini suaminya semakin jarang meluangkan waktu. Bahkan sekadar duduk sebentar pun tidak. "Mas, sarapannya sudah siap. Mungkin Mas bisa duduk dulu sebentar sebelum berangkat." Tasya mencoba menawarkan. Roy melirik jam tangannya. "Aku harus segera berangkat. Ada rapat penting jam 8. Nanti aku pesan sesuatu di jalan." Jawaban itu membuat Tasya terdiam. Tangannya yang masih memegang sendok perlahan turun. Ia hanya bisa mengangguk, mencoba tidak menampakkan rasa sakit hatinya. Roy pun melangkah cepat menuju mobilnya yang sudah terparkir di garasi. Sesaat kemudian, suara mesin mobil terdengar lalu menjauh. Tinggallah Tasya sendiri di ruang makan yang masih penuh dengan aroma roti panggang dan kopi yang tidak tersentuh. Ia duduk, menatap kosong ke arah kursi di seberang meja. Seandainya Roy tahu betapa keras dirinya berusaha menjaga rumah tangga ini tetap hangat, mungkin ia tidak akan mengabaikannya begitu saja. Namun Tasya tahu, Roy tidak peka, dan lebih sibuk mengejar ambisi serta pekerjaannya. Hari itu, Tasya memutuskan untuk pergi ke butik langganannya. Ia membutuhkan sedikit hiburan agar pikirannya tidak terlalu tertekan. Butik itu tidak terlalu jauh dari rumah, dan pemiliknya sudah mengenalnya dengan baik. Di butik, Tasya disambut hangat oleh pramuniaga. Ia mencoba beberapa gaun, meskipun dalam hatinya ia sadar bahwa Roy jarang memperhatikan penampilannya lagi. Bahkan saat ia mengenakan gaun baru, Roy lebih sering hanya mengangguk tanpa komentar. Namun Tasya tetap membeli satu gaun sederhana berwarna pastel, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia berhak merasa cantik, meski bukan untuk suaminya.
Saat ia keluar dari butik, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Roy. Aku ada urusan di luar kota selama 2 hari. Jangan menunggu. Jaga rumah baik-baik. Tasya menatap layar ponsel cukup lama. Hatinya seperti ditikam. Roy bahkan tidak memberi penjelasan detail. Hanya kalimat singkat dan kaku. Ia merasa dirinya hanyalah penjaga rumah, bukan pasangan hidup yang seharusnya diberi kabar dengan penuh perhatian. Namun Tasya mencoba tetap tenang. Ia tidak ingin langsung curiga atau berpikir buruk. Ia hanya bisa berharap bahwa Roy benar-benar pergi untuk urusan pekerjaan, bukan hal lain. Malamnya, Tasya duduk sendirian di ruang keluarga. Televisi menyala, tapi pikirannya tidak fokus. Ia lebih banyak memandangi layar ponselnya, menunggu pesan dari Roy. Tapi hingga larut malam, tidak ada kabar tambahan. Hari-hari berikutnya berjalan sama. Roy jarang memberi kabar. Hanya sekali mengirim pesan bahwa ia sibuk. Tasya mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Rasa penasaran itu akhirnya membawanya pada keputusan untuk mencari tahu lebih dalam. Tasya tidak ingin gegabah, tapi ia juga tidak bisa terus-menerus menutup mata. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Roy dengan lebih detail. Nomor telepon yang sering dihubungi, jadwal rapat yang kadang tidak masuk akal, bahkan parfum yang sesekali tercium di bajunya, bukan parfum yang biasa ia gunakan. Semua tanda itu semakin menambah kegelisahannya. Suatu sore, saat Roy pulang lebih awal dari biasanya, Tasya mencoba mengajaknya bicara. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana canggung menyelimuti. Mas, akhir-akhir ini aku merasa kita jarang sekali punya waktu bersama. Apa Mas benar-benar sibuk dengan pekerjaan? Atau ada hal lain yang tidak aku tahu? Tasya memberanikan diri. Roy menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan wajah datar. Tasya, tolong jangan berpikir macam-macam. Semua yang kulakukan ini demi kita juga. Demi masa depan kita. Tapi Mas hampir tidak pernah di rumah. Bahkan ketika di rumah, Mas lebih sering diam. Aku hanya ingin mengerti. Aku ingin jadi bagian dari hidup Mas. Bukan hanya orang yang menunggu tanpa tahu apa-apa. Ucapan Tasya membuat Roy terdiam sesaat. Namun kemudian, ia berdiri dari kursinya. Aku capek. Tasya, jangan bahas ini lagi. Aku butuh istirahat. Tanpa menunggu jawaban, Roy melangkah menuju kamar. Tasya hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Malam itu, ia menangis dalam diam. Ia sadar bahwa rumah tangganya mulai retak. Meski dirinya masih berusaha menahannya. Ia hanya bisa berharap ada keajaiban yang membuat Roy kembali seperti dulu. Lelaki yang penuh semangat dan perhatian. Namun jauh di dalam hatinya, Tasya merasa ada badai besar yang sedang mendekat. Sesuatu yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dan ia tidak tahu apakah ia siap menghadapinya atau tidak. Malam itu, hujan turun deras membasahi halaman rumah Tasya. Suara gemericik air jatuh ke atap rumah berpadu dengan kilatan petir sesekali, membuat suasana semakin mencekam. Tasya duduk di ruang keluarga dengan segelas teh hangat di tangannya. Pandangannya kosong. Pikirannya masih dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban dari Roy. Sejak percakapan terakhir mereka di ruang tamu, Roy semakin tertutup. Setiap kali Tasya mencoba membuka topik yang berhubungan dengan perasaan atau rumah tangga mereka, Roy selalu menghindar. Kadang dengan alasan lelah, kadang dengan alasan pekerjaan. Tasya merasa seakan dirinya berbicara dengan dinding, dingin, keras, dan tidak memberikan respons berarti. Malam semakin larut, namun Tasya tidak bisa tidur. Ia melangkah ke jendela besar yang menghadap ke jalan. Di luar, air hujan membentuk genangan, dan lampu jalanan memantulkan bayangan samar-samar. Dari balik kaca, ia bisa melihat rumah-rumah tetangga yang sebagian besar sudah padam lampunya. Namun ada satu hal yang membuatnya resah. Roy belum juga pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Ponsel Tasya berkali-kali ia tatap, menunggu kabar dari suaminya. Namun layar tetap gelap, tanpa pesan masuk. Akhirnya, ia menguatkan hati dan menekan nomor Roy. Sinyal tersambung, namun tidak diangkat.
Ia mencoba lagi, namun tetap sama. Ya Allah, lindungi dia, bisiknya lirih. Meski hatinya diliputi kecurigaan yang semakin besar. Ketika akhirnya jarum jam mendekati tengah malam, terdengar suara mesin mobil memasuki halaman. Tasya segera berlari kecil ke arah pintu, berharap bisa menyambut Roy dan menanyakan kemana saja ia selama ini. Namun ketika pintu terbuka, Roy masuk dengan wajah lelah. Matanya enggan menatap Tasya. "Mas, kamu dari mana saja? Aku khawatir sekali," tanya Tasya dengan nada cemas. Roy melepas jasnya dan meletakkannya di sofa tanpa menjawab. Ia langsung menuju dapur, mengambil segelas air, lalu meneguknya hingga habis. Setelah itu, ia hanya berkata singkat, "Aku capek, jangan banyak tanya." Tasya terpaku di tempat. Hatinya sakit mendengar ucapan dingin itu. Ia ingin marah, ingin menuntut penjelasan, tapi bibirnya keluh. Ia tahu, bila ia memaksa, Roy akan semakin menjauh. Malam itu, mereka tidur dalam keheningan. Punggung Roy membelakanginya. Sementara Tasya menatap langit-langit kamar dengan air mata yang tak berhenti menetes. Ia merasa kesepian meski suaminya ada di sisi. Keesokan harinya, suasana rumah masih sama tegang. Tasya berusaha bersikap biasa, menyiapkan sarapan seperti biasanya. Namun kali ini, ia tidak mencoba membujuk Roy untuk makan bersama. Ia hanya menata meja, lalu duduk sambil menatap jam dinding. Roy turun dengan wajah datar. Ia langsung mengambil secangkir kopi lalu duduk sebentar. "Aku harus berangkat lebih pagi. Ada proyek baru yang harus segera aku urus." Tasya hanya mengangguk pelan. "Hati-hati, Mas." Roy menatapnya sekilas, lalu berdiri dan melangkah pergi. Pintu tertutup, meninggalkan keheningan yang membuat Tasya semakin merasa hampa. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Roy semakin sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan perjalanan dinas. Tasya mulai merasakan perubahan yang jelas. Parfum asing di bajunya, tanda terima hotel yang ia temukan di saku jas Roy, hingga nada suara Roy yang semakin sulit dipahami. Tasya mencoba menahan diri, namun rasa curiga itu semakin menumpuk. Ia merasa seakan dirinya hidup berdampingan dengan seorang asing. Suatu sore, saat sedang membereskan kamar, ponsel Roy berdering di meja kerja. Nama yang muncul hanyalah inisial N. Hatinya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia menatap layar itu tanpa berani mengangkat. Panggilan itu terus berbunyi, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk. "Aku rindu. Kapan kita bisa ketemu lagi? Jangan lama-lama." Pesan itu membuat Tasya seakan terhantam badai. Dadanya sesak, tangannya bergetar, dan matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin percaya, namun bukti itu terlalu jelas. Malamnya, ia memberanikan diri menunggu Roy pulang. Ia ingin menuntut penjelasan, meski hatinya takut mendengar kebenaran. Roy akhirnya pulang lewat tengah malam. Bau alkohol tercium dari napasnya. Wajahnya tampak lelah, namun masih menyisakan aroma parfum wanita yang bukan milik Tasya. "Mas, aku harus bicara," kata Tasya dengan suara bergetar, namun tegas. Roy terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku capek, Tasya. Bisa besok saja." "Tidak, Mas. Kali ini aku tidak bisa menunggu. Aku menemukan pesan di ponsel Mas. Dari seseorang yang menuliskan kata rindu." "Siapa dia?" Roy menoleh dengan wajah dingin. "Kenapa kamu membuka ponselku?" "Aku tidak sengaja. Tapi Mas, jawab pertanyaanku. Siapa dia?" Air mata mulai menetes di pipi Tasya. Roy terdiam cukup lama. Ia berjalan ke arah sofa, duduk, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Setelah beberapa menit, ia berkata pelan, "Tasya, aku minta maaf." Kata-kata itu membuat hati Tasya semakin perih. Ia tahu, permintaan maaf itu bukan jawaban, melainkan pengakuan. "Jadi benar, Mas punya wanita lain?" Roy tidak langsung menjawab.
Tapi tatapannya yang kosong sudah cukup menjadi bukti. Tangis Tasya pecah. Ia merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Semua pengorbanan, semua kesetiaan, semua cinta yang ia berikan, ternyata dibalas dengan pengkhianatan. Kenapa, Mas? Apa aku kurang untukmu? Apa aku tidak bisa membuatmu bahagia? Roy menunduk. Bukan itu, Tasya. Aku hanya lelah. Aku merasa ada hal yang hilang dalam hidupku. Dan ketika aku bertemu dia, entah kenapa aku merasa hidupku kembali berwarna. Ucapan itu menusuk hati Tasya lebih dalam dari apapun. Ia ingin berteriak, ingin marah, namun suaranya tertahan oleh rasa sakit. Malam itu, mereka berdua duduk dalam diam yang penuh luka. Tasya menangis hingga matanya bengkak, sementara Roy hanya terdiam, tidak tahu bagaimana memperbaiki keadaan. Keesokan paginya, Tasya bangun dengan hati yang hancur. Ia berjalan ke dapur, namun tidak sanggup menyiapkan apapun. Seluruh tubuhnya lemah, seakan tenaga terkuras habis. Ia merasa dikhianati, dilecehkan, dan ditinggalkan. Namun di tengah keputusasaan itu, ia sadar satu hal, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus kuat, meski hatinya terluka. Ia harus memikirkan langkah selanjutnya. Apakah tetap bertahan atau melepaskan? Hari-hari berikutnya menjadi masa penuh ujian. Roy mencoba meminta maaf berkali-kali, namun Tasya tahu hatinya tidak akan pernah sama. Ia berusaha tegar di hadapan orang lain, namun ketika sendirian, air matanya selalu jatuh. Dalam keheningan malam, ia sering berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jika rumah tangga ini masih bisa diselamatkan, tunjukkan jalannya. Tapi jika memang sudah tidak mungkin, tolong beri aku ketabahan untuk melepaskannya. Doa itu menjadi teman setianya. Meski jalan di depan masih penuh kabut, Tasya tahu ia harus melangkah. Entah menuju perbaikan atau perpisahan, ia tidak boleh lagi terjebak dalam kebisuan yang menyakitkan. Dan malam itu, dengan air mata yang kembali jatuh, Tasya berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menemukan jawabannya. Meski harus melalui jalan yang panjang dan penuh luka. Pagi itu Tasya terbangun lebih awal dari biasanya. Udara di kamar terasa dingin, padahal ia sudah menutup rapat jendela semalam. Suasana rumah mewah yang dulu selalu memberikan kenyamanan, kini justru terasa asing baginya. Ada kekosongan yang menggelayut di hatinya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia menatap langit-langit kamar, lalu menoleh ke arah sisi ranjang yang kosong. Roy belum pulang sejak kemarin sore. Katanya ada rapat penting dengan investor yang tak bisa ditinggalkan. Namun, entah mengapa Tasya merasakan firasat yang tidak enak. Ia mencoba mengabaikan rasa itu, bangkit dari tempat tidur, dan berjalan ke meja rias. Wajahnya pucat, matanya tampak sayu, lingkar hitam semakin jelas. Perubahan dirinya begitu drastis sejak beberapa bulan terakhir. Ia sering merasa lelah, emosinya mudah tersulut, dan beban pikiran semakin berat. Perubahan itu bukan tanpa sebab. Semua berawal dari keputusan besar yang ia ambil beberapa waktu lalu. Ketika bisnis Roy mulai goyah, Tasya yang kala itu sedang berada di posisi aman dengan beberapa aset pribadi, memutuskan untuk menggadaikan sebagian besar harta yang dimilikinya. Apartemen yang dulu menjadi kebanggaan, koleksi perhiasan, bahkan tanah warisan dari orang tuanya. Semua ia lepaskan demi menyelamatkan usaha suaminya. Saat itu, ia yakin pengorbanannya tidak akan sia-sia. Roy berjanji dengan tatapan tulus bahwa semua akan dikembalikan. Bahkan lebih dari itu, ia berjanji akan membawa mereka menuju kesuksesan bersama. Namun, semakin lama Tasya merasa ada sesuatu yang janggal. Dana besar yang ia alirkan ke bisnis Roy tidak menunjukkan hasil yang berarti. Laporan keuangan yang ditunjukkan Roy terasa tidak masuk akal. Semakin ia meneliti, semakin banyak kejanggalan yang terlihat. Rasa curiga mulai tumbuh di hatinya. Tapi setiap kali ia ingin bertanya, Roy selalu punya cara untuk membuatnya luluh. Entah dengan kata-kata manis, pelukan hangat, atau sekadar senyuman yang seolah-olah menegaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Hari itu, Tasya mencoba mengalihkan pikirannya. Ia turun ke dapur,
membuat secangkir kopi, lalu duduk di meja makan. Rumah terasa sepi, terlalu hening untuk ukuran rumah sebesar itu. Biasanya ada Roy yang sibuk menatap layar laptop, atau suara dering ponsel Roy yang tak ada habisnya. Kini yang terdengar hanya detak jam dinding. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya sedikit terkejut. Sinta, sahabat lamanya. Sudah lama mereka tidak bertemu karena kesibukan masing-masing. Dengan cepat ia mengangkat panggilan itu. "Tasya, apa kabar?" Suara riang Sinta terdengar dari seberang. Tasya tersenyum tipis. "Baik, meski agak capek akhir-akhir ini. Kamu sendiri?" "Aku baik. Sebenarnya aku menelepon bukan tanpa alasan. Aku baru saja dari pusat perbelanjaan tadi malam, dan aku nggak tahu apakah aku harus cerita atau tidak, tapi aku merasa kamu perlu tahu." Nada bicara Sinta membuat jantung Tasya berdetak lebih cepat. "Ada apa, Sin?" tanyanya hati-hati. "Aku melihat Roy, dia bersama seorang perempuan. Mereka terlihat sangat dekat, lebih dari sekadar rekan kerja." Kata-kata itu membuat tangan Tasya gemetar. Kopi yang baru saja ia angkat hampir tumpah. Ia mencoba menahan diri. "Apa kamu yakin itu, Roy?" "Aku nggak mungkin salah lihat. Aku kenal betul wajahnya. Dan aku juga kenal perempuan itu. Bukankah dia sekretaris Roy? Elsa, kalau tidak salah namanya." Tasya terdiam. Suara Sinta di seberang seperti memudar. Ia memejamkan mata, mencoba mencerna informasi itu. "Elsa, nama itu memang sering disebut Roy di rumah. Katanya Elsa sangat cekatan, selalu bisa diandalkan." Tapi Tasya tak pernah menyangka hubungan mereka bisa sejauh itu. "Tasya, kamu masih di sana?" Suara Sinta memanggil. "Iya, aku di sini." Tasya menarik napas panjang. "Terima kasih sudah memberitahu aku. Aku butuh waktu untuk mencerna ini." Setelah menutup panggilan, Tasya menatap kosong ke arah cangkir kopi di depannya. Rasa pahit yang biasanya menenangkan kini terasa menyesakkan. Semua pengorbanannya, semua kepercayaan yang ia berikan, mendadak terasa sia-sia. Hari-hari berikutnya, Tasya mulai lebih memperhatikan pergerakan Roy. Ia tidak lagi menelan mentah-mentah setiap alasan yang Roy berikan. Ia mulai menyimpan catatan kecil. Jam berapa Roy pulang, kemana ia pergi, siapa saja yang meneleponnya. Setiap detail ia perhatikan dengan teliti. Kecurigaannya semakin kuat, terutama ketika Roy semakin sering pulang larut malam atau bahkan tidak pulang sama sekali. Suatu malam, Tasya memberanikan diri membuka laptop Roy yang ditinggalkan di ruang kerja. Ia tahu kata sandinya, karena dulu Roy selalu berbagi hal-hal kecil dengannya. Jari-jarinya bergetar saat ia mengetikkan password. Begitu masuk, layar dipenuhi dengan email dan dokumen. Ia menelusuri satu persatu, hingga akhirnya menemukan beberapa transaksi keuangan mencurigakan. Jumlah yang besar, tapi tidak tercatat dalam laporan bisnis. Tasya membuka lebih jauh, dan hatinya semakin hancur ketika menemukan beberapa email pribadi antara Roy dan Elsa. "Sayang, terima kasih sudah menutupi semua ini dari Tasya. Aku janji akan selalu ada untukmu." Bunyi salah satu email. Mata Tasya panas. Air mata mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Jadi, benar selama ini uangnya bukan untuk bisnis, melainkan untuk membiayai perselingkuhan Roy dengan sekretarisnya. Malam itu Tasya tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu, menunggu Roy pulang. Pukul 2 dini hari, pintu akhirnya terbuka. Roy masuk dengan langkah tenang, seolah tidak ada yang salah. Ia terkejut melihat Tasya masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanya Roy dengan nada biasa. "Aku menunggu kamu," jawab Tasya datar. Roy mendekat, mencoba tersenyum. "Maaf, rapatnya molor. Banyak hal yang harus diselesaikan." Tasya menatapnya lurus. Matanya merah karena menangis. "Rapat dengan siapa?" "Dengan Elsa." Senyum Roy mendadak pudar. "Kamu ngomong apa sih?" "Jangan bohong, Roy. Aku tahu semuanya. Aku tahu kemana uang itu pergi.
Aku tahu kamu selama ini berselingkuh dengan sekretarismu. Wajah Roy berubah pucat. Ia mencoba menutupi keterkejutannya. Tapi jelas Tasha sudah mengetahui lebih banyak dari yang ia kira. Siapa yang bilang begitu? Kamu jangan percaya omongan orang luar, kata Roy terbata. Aku tidak hanya percaya omongan orang. Aku membaca sendiri email kalian. Aku tahu transaksi keuanganmu. Jadi jangan anggap aku bodoh. Suara Tasha meninggi, penuh amarah dan kekecewaan. Roy terdiam. Ia tidak menyangka rahasianya terbongkar secepat itu. Air mata Tasha kembali mengalir. Aku sudah mengorbankan segalanya untukmu, Roy. Semua asetku, semua yang aku punya, aku serahkan untuk menyelamatkan bisnismu. Tapi ternyata semua itu hanya untuk membiayai perselingkuhanmu. Apa kamu tega? Roy menunduk, tidak mampu menatap mata istrinya. Malam itu, pertengkaran hebat tidak terhindarkan. Tasha meluapkan semua sakit hatinya. Sementara Roy hanya bisa berusaha membela diri dengan alasan yang terdengar semakin tidak masuk akal. Hubungan mereka yang semula dibangun atas dasar cinta dan kepercayaan kini runtuh begitu saja. Namun, di balik rasa hancur itu, Tasha mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada api kecil yang menyala dalam dirinya. Sebuah tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Ia sadar, jika ia terus membiarkan Roy mempermainkannya, maka ia akan kehilangan segalanya. Tasha berjanji pada dirinya sendiri malam itu juga. Ia tidak akan diam. Ia akan membuat Roy merasakan akibat dari pengkhianatannya. Dan tekad itu hanya semakin menguat ketika, keesokan harinya, Tasha mulai menerima pesan-pesan dari nomor tidak dikenal. Pesan-pesan yang menagih utang Roy ke berbagai pinjaman online. Jumlahnya tidak main-main, ratusan juta rupiah. Bahkan ada yang sudah jatuh tempo. Tasha tertegun menatap layar ponselnya. Jadi selain menghabiskan uangnya untuk Elsa, Roy juga terjerat utang pinjol. Tangannya mengepal. Hatinya bergetar hebat, antara marah, kecewa, dan tekad yang semakin kuat. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tapi satu hal sudah pasti, permainan ini belum berakhir. Pagi itu, udara masih terasa segar ketika Tasha membuka jendela kamarnya. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menyorot sebagian wajahnya yang tampak lelah setelah malam panjang penuh pikiran. Dia menatap kosong keluar, menyaksikan pepohonan bergoyang pelan dihembus angin. Semua yang terlihat di luar tampak biasa saja, namun dalam batinnya, segalanya terasa tidak menentu. Hatinya diliputi keraguan. Semalam, dia baru saja mendengar percakapan samar dari Roy dengan seseorang melalui telepon. Suaminya mengira dia sudah tertidur, tapi telinganya menangkap jelas nada suara Roy yang lembut, hangat, dan terlalu manis untuk percakapan bisnis semata. Nama, Elsa, pun terdengar beberapa kali. Nama itu membuat dada Tasha serasa ditikam. Dia tidak ingin buru-buru menuduh. Namun, kenyataan bahwa namanya disebut berkali-kali sudah cukup membuat hatinya goyah. Di kepalanya, bayangan seorang wanita cantik, muda, penuh pesona, mengisi imajinasinya. Apakah itu Elsa, sekretaris yang sering menemani Roy dalam banyak agenda kerja? Tasha belum tahu pasti, tapi firasatnya berkata ada sesuatu yang tidak beres. Sambil menatap kopi hangat di meja kecil dekat jendela, Tasha menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba menenangkan pikirannya. Selama ini dia percaya penuh pada Roy. Bahkan, dia rela menggadaikan semua asetnya demi menyokong bisnis suaminya. Kepercayaan itu tidak dibangun dalam sehari, melainkan bertahun-tahun lamanya, sejak awal mereka menikah. Namun, hanya butuh sedikit retakan untuk menghancurkan segalanya. Roy masuk ke kamar dengan setelan kerja yang rapi. Senyumnya hangat, seolah tidak ada yang salah. Sayang, aku berangkat dulu. Ada meeting penting pagi ini. Kamu jangan lupa sarapannya. Dia mencium kening Tasha sekilas sebelum beranjak. Tasha terdiam. Bibirnya ingin sekali bertanya. Ingin menuntut penjelasan tentang siapa Elsa yang tadi malam dia dengar. Namun, lidahnya keluh. Dia hanya bisa tersenyum hambar dan mengangguk. Dalam hatinya, pertanyaan itu bergemuruh. Mengapa Roy masih bisa tersenyum selebar itu?
Apakah dia benar-benar jujur selama ini? Atau semua hanya topeng yang dipoles begitu rapi? Ketika Roy sudah pergi, Tasya duduk kembali. Tangannya meremas-remas ujung rok panjangnya. Dia merasa seperti di persimpangan jalan, harus percaya pada suaminya atau mengikuti firasat yang mulai membara dalam dada. Hari itu, Tasya mencoba sibuk dengan aktivitas rumah tangga. Dia membereskan ruang tamu, memeriksa catatan belanja, hingga menyiapkan makan siang sederhana. Tapi setiap kali berhenti sejenak, pikirannya kembali melayang ke arah Roy dan Elsa. Hingga akhirnya, sekitar pukul 2 siang, telepon genggamnya bergetar. Nama di layar membuatnya terhenyak. Elsa. Butuh beberapa detik bagi Tasya untuk menyadari bahwa yang menelepon bukanlah Roy, melainkan sekretarisnya sendiri. Dengan hati-hati, dia mengangkat panggilan itu. Halo, Bu Tasya? Suara lembut di seberang terdengar ramah, bahkan terlalu ramah menurut telinga Tasya. Ini saya, Elsa. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin menyampaikan kalau Pak Roy mungkin pulang agak malam. Meetingnya diperpanjang. Oh, iya, jawab Tasya datar, berusaha menahan gejolak dalam hatinya. Terima kasih sudah memberitahu. Setelah panggilan itu berakhir, Tasya mematung cukup lama. Pertanyaan dalam benaknya semakin mengeras. Seorang sekretaris menelepon langsung istri bosnya untuk memberi kabar pulang terlambat? Itu terasa janggal. Biasanya Roy sendiri yang memberitahu. Apakah ini hanya sekadar perhatian atau justru tanda bahwa hubungan mereka lebih dekat dari yang seharusnya? Malam itu, Tasya menunggu Roy pulang dengan hati yang gelisah. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika akhirnya pintu rumah terbuka. Roy masuk dengan wajah letih, dasinya longgar, dan jaket tergantung di lengannya. Tasya menyambut dengan senyum hambar. Kamu belum tidur? Tanya Roy sambil menaruh tas kerjanya di sofa. Aku nunggu kamu, jawab Tasya singkat. Roy menghampiri meja makan, melihat sepiring nasi goreng yang sudah dingin. Maaf, aku terlambat. Tadi rapatnya panjang sekali. Aku makan di luar. Takut kamu kelaparan kalau menunggu. Tasya mengangguk, meski dalam hatinya masih diliputi tanda tanya. Apakah benar rapat? Atau ada sesuatu di baliknya? Dia ingin bertanya, tapi memilih diam. Baginya, bertanya tanpa bukti hanya akan membuat Roy curiga. Malam itu mereka tidur dalam keheningan. Tasya berpura-pura terlelap, namun pikirannya sibuk menyusun rencana. Dia harus tahu kebenarannya. Tidak bisa hanya mengandalkan firasat atau perasaan. Jika benar Roy bermain di belakangnya, maka dia harus bersiap. Keesokan harinya, Tasya memberanikan diri menghubungi sahabat lamanya, Sinta, yang bekerja di sebuah biro investigasi kecil. Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana, jauh dari pusat kota agar tidak mudah terlihat orang. Sinta, aku butuh bantuanmu, ucap Tasya dengan nada serius. Sinta menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ada apa, Tas? Kamu kelihatan berbeda. Tasya menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku curiga sama Roy. Aku takut dia punya hubungan lain dengan sekretarisnya, Elsa. Aku nggak punya bukti, tapi aku dengar dia nelpon semalam. Dan juga Elsa sempat telepon aku langsung. Rasanya janggal banget. Sinta terdiam, lalu mengangguk. Kalau memang kamu butuh kepastian, aku bisa bantu. Kantorku biasa mengurus hal-hal seperti ini. Tapi kamu siap dengan apapun hasilnya? Kadang kenyataan bisa lebih menyakitkan dari dugaan. Tasya menggigit bibir. Aku harus tahu. Sin, aku udah terlalu banyak berkorban buat dia. Semua asetku udah aku gadaikan demi bisnisnya. Kalau ternyata dia mengkhianatiku, aku nggak bisa tinggal diam. Sinta menepuk tangan Tasya pelan. Baiklah, aku akan atur. Kasih aku waktu beberapa hari untuk kumpulkan data. Kamu harus tetap tenang di rumah. Jangan sampai dia curiga. Sepulang dari kafe itu, hati Tasya campur aduk. Ada rasa takut dengan apa yang mungkin ditemukan Sinta. Namun ada juga rasa lega karena akhirnya dia melangkah untuk mencari kebenaran. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh ketegangan. Roy masih bersikap seperti biasa.
Seolah-olah tidak ada yang salah. Dia tetap berangkat pagi, pulang malam, kadang membawa pulang bunga atau hadiah kecil untuk Tasya. Justru sikap itu semakin membuat Tasya curiga. Apakah semua hadiah itu hanya cara untuk menutupi jejak? 3 hari kemudian, Sinta menghubunginya kembali. Tas, aku sudah dapat sesuatu. Kita ketemu besok pagi di tempat biasa. Malam itu, Tasya hampir tidak bisa tidur. Dadanya berdebar kencang membayangkan apa yang akan ia dengar. Bagian dari dirinya berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi bagian lain sudah bersiap menghadapi kenyataan pahit. Keesokan harinya, di kafe kecil itu, Sinta menyodorkan sebuah amplop berisi foto. Dengan tangan gemetar, Tasya membuka dan melihat isinya. Matanya langsung memanas. Di foto itu, Roy terlihat duduk di sebuah restoran mewah. Di depannya ada seorang wanita cantik berambut panjang, mengenakan gaun elegan. Wajahnya jelas, Elsa. Mereka tampak akrab. Bahkan tangan Roy terlihat menggenggam tangan Elsa di atas meja. Tasya menutup mulutnya, menahan isak. Dunia serasa runtuh. Segala pengorbanan, segala cinta, semua kepercayaannya dihancurkan dalam sekejap oleh gambar itu. Sinta menatapnya dengan tatapan iba. Aku tahu ini berat, tapi setidaknya sekarang kamu punya bukti. Pilihan ada di tanganmu. Tas, apa kamu akan konfrontasi langsung, atau menunggu saat yang tepat? Tasya tidak langsung menjawab. Air matanya menetes, jatuh ke atas meja. Dalam hatinya, rasa sakit berubah menjadi bara. Ini bukan hanya soal perselingkuhan. Ini soal harga diri, pengkhianatan, dan kepercayaan yang diinjak-injak. Dia menggenggam foto itu erat. Aku nggak akan diam, Sin. Kalau dia sudah berani menghancurkan aku, maka aku juga akan buat dia menyesal seumur hidupnya. Hari-hari yang dilewati Tasya setelah pertemuan dengan notaris dan pihak bank terasa semakin berat. Surat-surat penting sudah ditandatangani, dokumen pengalihan aset sudah resmi berpindah tangan, dan kini hanya tinggal menunggu realisasi pencairan dana. Semua itu dilakukan semata-mata demi bisnis Roy yang katanya hampir runtuh jika tidak segera disuntik modal. Tasya mencoba menenangkan hatinya dengan berpikir bahwa semua pengorbanan ini akan mendatangkan hasil. Ia membayangkan jika bisnis Roy kembali bangkit, mungkin kehidupannya akan kembali seperti dulu, penuh rasa cinta, tanpa kekhawatiran. Namun, jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik, menimbulkan rasa ragu yang tak pernah bisa ia usir sepenuhnya. Pagi itu, Tasya bangun lebih awal. Rumah besar yang biasanya terasa ramai kini semakin sering hening. Roy akhir-akhir ini selalu berangkat pagi dan pulang larut malam dengan alasan sibuk mengurus urusan kantor. Tasya sudah terbiasa dengan situasi itu, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Roy terlihat jauh, bahkan ketika di rumah. Mereka jarang bicara panjang lebar, apalagi duduk bersama seperti dulu. Tasya berusaha menepis prasangka buruk, meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya karena tekanan pekerjaan. Di meja makan, Tasya duduk sendiri menatap sarapan yang sudah ia siapkan. Piring Roy tetap kosong. Ia sudah tahu, suaminya tidak akan sempat sarapan lagi. Matanya melirik ke kursi yang kosong, dan sejenak ia merasakan kesepian yang menusuk. Perlahan, ia mulai meragukan apakah pengorbanannya selama ini benar-benar berarti. Telepon genggamnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari ibunya. Nak, kamu baik-baik saja, kan? Ibu dengar kabar kalau kamu menjual salah satu villa di puncak. Kamu yakin ini semua demi kebaikanmu? Jangan sampai kamu hanya dimanfaatkan. Tasya menarik napas panjang, lalu tersenyum getir. Ia tahu ibunya sangat peduli, tetapi tidak ada gunanya menjelaskan panjang lebar sekarang. Ia membalas singkat, berusaha menenangkan ibunya. Aku baik-baik saja, Bu. Semua masih terkendali. Namun, saat jari-jarinya mengetik pesan itu, dadanya terasa sesak. Ia tahu tidak semuanya terkendali. Ia merasa seperti berjalan di lorong panjang yang gelap, tidak tahu ada apa di ujungnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Roy duduk di sebuah restoran mewah bersama Elsa.
Wanita muda itu tersenyum manja. Tangannya meraih lengan Roy dengan lembut. Mereka tampak akrab. Terlalu akrab untuk sekadar hubungan atasan dan sekretaris. "Sayang, kamu hebat sekali bisa dapat dana segar dalam waktu singkat," ucap Elsa sambil memainkan rambutnya. "Aku benar-benar kagum sama kamu." Roy tersenyum tipis, meneguk kopinya. "Itu semua berkat istriku," katanya santai. Dia rela menjual aset-asetnya supaya bisnis bisa bertahan. Dia percaya penuh padaku. Elsa tertawa kecil. Matanya berbinar. "Istrimu terlalu polos. Aku tidak tahu bagaimana bisa dia begitu percaya padamu." Ucapan itu membuat Roy hanya terdiam sejenak. Lalu ia kembali tersenyum licik. Justru karena dia percaya, semua ini bisa berjalan lancar. "Kamu tidak perlu khawatir. Uang itu sebagian besar akan kita gunakan untuk memulai sesuatu yang baru. Aku tidak akan selamanya terikat dengan dia." Hati Elsa berbunga mendengar kata-kata itu. Ia merasa semakin yakin kalau posisinya di hati Roy sudah menggantikan Tasha. Baginya, semua pengorbanan Tasha hanya menjadi jembatan yang menguntungkan dirinya. Di rumah, Tasha mencoba mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan. Ia mengunjungi butik kecil yang dulu ia bangun sendiri. Namun, sekarang butik itu sudah tidak seramai dulu. Banyak pelanggan yang pindah ke tempat lain karena Tasha terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan menuruti permintaan Roy. Saat ia masuk ke dalam butik, para karyawan menyambutnya dengan wajah canggung. Mereka tahu kondisi bisnis Roy sedang goyah, dan gosip mengenai Tasha yang menjual aset sudah beredar. Tasha berjalan mengelilingi butik, memperhatikan koleksi baju yang tertata rapi. Ada rasa rindu yang menggelitik hatinya. Ia merindukan masa-masa ketika dirinya masih bisa berdiri tegak sebagai wanita mandiri, membangun bisnisnya sendiri, tanpa harus selalu berada di balik bayang-bayang suaminya. Seorang karyawan mendekat dengan ragu. "Bu, apakah butik ini akan tetap beroperasi? Kami khawatir kalau." Pertanyaan itu membuat Tasha terdiam sejenak. Ia lalu tersenyum menenangkan. "Tenang saja, butik ini tetap ada. Saya akan usahakan semuanya berjalan seperti biasa." Padahal, dalam hati, ia sendiri tidak yakin. Malam harinya, Tasha menunggu Roy di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi suaminya belum juga pulang. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia mulai bertanya-tanya apakah benar Roy sedang bekerja keras atau ada hal lain yang ia sembunyikan. Ketika akhirnya Roy pulang, tubuhnya terlihat lelah, namun senyumnya tetap ada. Tasha menghampirinya dengan wajah penuh perhatian. "Kamu kelihatan capek sekali. Makan dulu. Aku sudah siapkan makanan," ucapnya lembut. Namun Roy hanya menggeleng. "Aku sudah makan di luar bersama klien. Aku mau langsung istirahat." Jawaban itu membuat hati Tasha mencelos. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi menahan diri. Ia tidak ingin membuat Roy merasa terganggu atau dicurigai. Malam itu, ia hanya bisa menatap punggung suaminya yang masuk ke kamar, meninggalkan dirinya yang duduk sendiri di ruang tamu. Hari berganti, dan Tasha mulai memperhatikan perubahan kecil pada Roy. Teleponnya sering berbunyi, tetapi ia selalu menjauh ketika menerima panggilan. Ia sering menyembunyikan layar ponselnya agar tidak terlihat. Setiap kali Tasha mencoba mendekat, Roy selalu punya alasan untuk pergi. Semua itu membuat benih keraguan dalam hati Tasha tumbuh semakin besar. Suatu sore, ketika Roy sedang mandi, telepon genggamnya tertinggal di meja. Tasha menatap benda itu lama. Hatinya bimbang. Ia tahu tidak seharusnya membuka privasi suaminya, tetapi rasa penasaran begitu kuat. Tangannya terulur, namun ia menariknya kembali. Ia duduk di kursi, mencoba menenangkan diri. "Kalau aku buka, mungkin aku akan menemukan sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau tidak, aku akan terus bertanya-tanya." Detik demi detik terasa begitu panjang. Akhirnya, ia memberanikan diri meraih ponsel itu. Namun sebelum sempat membuka kuncinya, suara pintu kamar mandi terbuka. Roy keluar dengan handuk melilit pinggangnya. "Apa yang kamu lakukan dengan ponselku?" tanyanya dengan tatapan tajam. Tasha terkejut.
buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Aku hanya mau memindahkannya supaya tidak jatuh. Roy mendengus, lalu mengambil ponselnya. Tatapannya tajam, membuat Tasha merasa bersalah meski sebenarnya ia tidak melakukan apa-apa. Lain kali jangan pegang barang-barangku tanpa izin, katanya dingin. Sejak malam itu, hubungan mereka terasa semakin renggang. Tasha mulai merasakan jarak yang nyata, seakan ada tembok tak kasat mata di antara mereka. Ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Beberapa hari kemudian, Tasha mendapat telepon dari pihak bank yang menyebutkan bahwa dana dari penjualan aset sudah cair dan masuk rekening bisnis Roy. Ia mencoba menanyakan pada suaminya, bagaimana perkembangan usaha setelah mendapatkan suntikan dana itu. Namun, jawaban Roy selalu singkat, masih dalam proses. Jangan banyak tanya, aku yang urus semuanya. Kalimat itu terdengar seperti benteng yang menutup rapat semua kemungkinan Tasha untuk tahu lebih banyak. Ia hanya bisa menghela napas panjang, menerima jawaban setengah hati itu. Namun di balik semua itu, Tasha bertekad untuk terus memperhatikan. Hatinya berkata bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tetapi ia juga tidak bisa menutup mata terhadap perubahan Roy yang semakin mencurigakan. Malam demi malam ia lalui dengan rasa gelisah. Ia mencoba mencari jawaban dengan cara halus, tetapi Roy selalu berhasil menghindar. Perlahan, Tasha mulai menyadari bahwa pengorbanannya bisa saja berakhir dengan kekecewaan besar. Dan meski ia berusaha tetap tegar, jauh di dalam hati, ada ketakutan besar bahwa suatu hari nanti semua yang ia lakukan akan berubah menjadi penyesalan. Tasha menatap keluar jendela kamarnya malam itu, melihat langit yang gelap tanpa bintang. Hatinya seperti terseret ke dalam kekosongan. Ia menggenggam erat kedua tangannya, berusaha meyakinkan diri bahwa ia masih punya kendali. Namun, ia tahu, jalan yang sedang ia tempuh bersama Roy kini semakin kabur. Pertanyaan demi pertanyaan terus bergulir di kepalanya. Apakah benar Roy hanya sibuk dengan pekerjaannya? Ataukah ada rahasia besar yang ia sembunyikan? Tasha tahu, cepat atau lambat, ia harus menemukan jawabannya sendiri. Malam itu hujan turun deras, membuat suasana rumah Tasha semakin hening. Air hujan menetes dari atap, menyisakan bunyi yang berulang seperti ritme kesedihan yang tak berkesudahan. Tasha duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Matanya sayu, namun penuh dengan api yang belum padam. Dia sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur, meskipun luka yang ditorehkan Roy dan Elsa masih segar dan perih. Telepon genggam di tangannya bergetar, menampilkan pesan dari salah satu kolega bisnisnya. Tasha, aku sudah siapkan semua dokumen yang kau minta. Tinggal menunggu persetujuanmu. Besok pagi kita bisa mulai eksekusi. Tasha membaca pesan itu berulang kali, lalu meletakkan ponsel di meja. Ada tekad yang semakin menguat dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan Roy dan Elsa hidup tenang dengan uang yang telah ia gadaikan. Uang yang ia kumpulkan dengan jerih payah bertahun-tahun. Uang yang seharusnya untuk masa depan keluarga. Di kamarnya, tas kulit berwarna hitam sudah ia isi dengan beberapa berkas penting. Ada bukti transfer, catatan pinjaman, hingga perjanjian kerjasama yang dulu Roy minta ia tanda tangani. Semua itu kini berubah fungsi, bukan lagi bukti pengabdian seorang istri, melainkan senjata untuk menjatuhkan suaminya sendiri. Sementara itu, Roy sedang duduk di apartemen mewah milik Elsa. Ruangan itu penuh dengan barang-barang berkelas, hasil dari uang Tasha yang tak lagi bersisa. Elsa dengan santainya berbaring di sofa, memainkan segelas anggur di tangannya. Roy, aku sudah bilang dari awal, istrimu itu bodoh. Lihat saja, semua asetnya sudah habis, tapi dia masih percaya padamu, ucap Elsa dengan nada mengejek. Roy hanya mendengus, berusaha menutupi rasa cemas yang mulai menghantui. Jangan meremehkan Tasha. Dia bukan perempuan yang bisa diam saja kalau disakiti. Elsa tertawa kecil, merendahkan ucapan Roy. Ah, kau terlalu melebih-lebihkan. Lagi pula, sekarang siapa yang punya kau? Aku, bukan dia. Roy memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya.
Ia tahu Tasya bukan tipe perempuan yang akan pasrah begitu saja. Ada firasat buruk yang terus mengganggunya. Keesokan paginya, Tasya sudah bersiap sejak subuh. Rambutnya ia ikat sederhana, wajahnya tanpa riasan. Ia lebih memilih tampil apa adanya, tanpa perlu menyembunyikan luka maupun kekuatan yang kini bersatu dalam dirinya. Di meja dapur, secangkir teh masih mengepul hangat. Namun ia tidak sempat menyentuhnya. Pikirannya terlalu penuh dengan rencana. Sekitar pukul 8, ia melangkah keluar rumah dengan langkah mantap. Mobilnya melaju menuju sebuah gedung perkantoran di pusat kota, tempat ia akan bertemu dengan seorang pengacara senior yang sudah lama ia percaya. Nama pengacara itu adalah Pak Adrian, sosok yang terkenal tegas dan licin dalam menghadapi kasus-kasus keuangan. Di ruang kerjanya yang dipenuhi rak buku hukum, Pak Adrian menyambut Tasya dengan ramah. "Tasya, aku sudah membaca berkas yang kau kirim kemarin. Sejujurnya, kasus ini bisa menjadi senjata ampuh untuk menjerat Roy. Semua bukti transaksi, surat pinjaman, hingga aliran dana yang mengarah ke rekening Elsa, semuanya jelas." Tasya mengangguk, matanya menatap lurus. "Aku tidak mau dia hanya diberi peringatan, Pak. Aku ingin dia benar-benar merasakan akibat dari pengkhianatannya. Aku ingin dia jatuh, kehilangan segalanya. Sama seperti aku yang dulu kehilangan segalanya karena dia." Pak Adrian menghela napas panjang. "Baik, kalau itu yang kau inginkan, kita bisa mulai dengan melibatkan pihak bank dan beberapa lembaga terkait. Namun, kau harus siap. Perang ini tidak akan singkat." "Aku siap, Pak. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Tidak ada lagi yang bisa dia ambil dariku." Di sisi lain, Roy mulai merasakan tekanan dari pihak pinjaman online. Pesan demi pesan masuk ke telepon genggamnya, menagih pembayaran yang tak kunjung ia lakukan. Nominal yang dulu terasa kecil kini menumpuk menjadi jumlah yang sulit ia bayarkan. Elsa yang melihat perubahan wajah Roy menjadi gusar. "Roy, kau kenapa akhir-akhir ini terlihat tegang? Jangan bilang utang-utang itu sudah mulai menghantuimu." Roy membanting ponselnya ke sofa. Mereka sudah mulai gila menagih. Nominalnya terus bertambah. Bunga menumpuk. Kalau Tasya tidak membantu lagi, kita akan kesulitan. Elsa tertawa sinis. "Kau masih berharap pada istrimu? Dia sudah tidak bodoh lagi, Roy. Dia tidak akan memberimu sepeser pun." Ucapan Elsa menusuk Roy. Ia sadar, mungkin memang benar Tasya tidak akan tinggal diam. Tapi ia belum tahu sejauh apa istrinya akan melangkah. Hari berganti minggu. Berita tentang perusahaan Roy yang bermasalah mulai tersebar di kalangan bisnis. Kreditur menolak memperpanjang kerjasama. Investor menarik modal mereka. Semua itu hasil dari langkah yang diatur Tasya bersama Pak Adrian. Di rumahnya, Tasya duduk di teras sambil menatap langit sore. Ada perasaan lega sekaligus getir di hatinya. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di posisi seperti ini, melawan suami yang dulu ia cintai sepenuh hati. Namun, setiap kali bayangan Roy bersama Elsa muncul di pikirannya, luka itu kembali terasa segar. "Aku harus terus maju," gumamnya pada diri sendiri. "Aku tidak boleh berhenti sampai dia merasakan apa yang aku rasakan." Suatu malam, Roy akhirnya nekat datang ke rumah Tasya. Ia berdiri di depan pintu, basah kuyup karena hujan. Wajahnya penuh kegelisahan. Mata yang dulu penuh percaya diri kini tampak kosong. Tasya membuka pintu, terkejut melihat kehadiran Roy. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dingin. Roy menunduk. Suaranya serak. "Tasya, aku butuh bantuanmu. Semua orang meninggalkanku. Elsa, dia juga pergi meninggalkan aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali kau." Tasya terdiam, menatap pria yang pernah ia cintai itu. Ada rasa iba yang sempat muncul, namun segera ia tepis. "Kau salah orang, Roy. Aku bukan lagi perempuan yang bisa kau manfaatkan. Pergi dari rumahku sebelum aku benar-benar melaporkanmu ke polisi." Roy tertegun, tidak menyangka Tasya akan setegas itu. "Tasya, aku menyesal." "Penyesalanmu tidak bisa mengembalikan semua yang telah kau hancurkan," potong Tasya tegas.
Roy akhirnya berbalik, melangkah gontai meninggalkan rumah itu. Sementara Tasha menutup pintu dengan hati yang berat, tapi juga dengan keyakinan bahwa langkahnya sudah benar. Beberapa hari kemudian, surat panggilan resmi dari pengadilan tiba di rumah Roy. Gugatan dari Tasha dan beberapa kreditur sudah masuk, menjerat Roy dengan berbagai pasal pelanggaran. Roy terduduk lemas di ruang tamunya yang sudah kosong. Apartemen Elsa sudah ia tinggalkan, karena Elsa benar-benar pergi menghilang begitu masalah keuangan muncul. Kini ia sendirian, dikelilingi tagihan, surat peringatan, dan ancaman kebangkrutan. Sementara Tasha, dari kejauhan, menyaksikan semua ini dengan hati yang campur aduk. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tapi satu hal yang pasti, ia sudah tidak lagi menjadi korban. Kini, dialah yang memegang kendali. Dan api di matanya semakin jelas. Ia tidak akan berhenti sampai Roy benar-benar kehilangan segalanya. Sama seperti bagaimana dulu ia kehilangan cintanya. Hari-hari yang dilewati Tasha setelah pertemuan terakhir dengan Roy begitu berat. Perasaan yang bercampur aduk membuatnya sulit tidur di malam hari. Ia masih terbayang jelas bagaimana ekspresi wajah Roy saat dirinya dengan tegas menolak untuk memberikan bantuan lagi. Ada rasa lega karena akhirnya ia berani bersikap tegas. Namun di sisi lain ada perasaan hampa yang menghantui. Di ruang kerjanya, Tasha menatap tumpukan berkas-berkas yang sudah rapi tersusun. Beberapa sertifikat aset yang dulunya miliknya kini sudah berubah nama. Rasa sesal masih menempel kuat di hati. Ia mengingat betapa bodohnya ia dahulu, rela melepas semua hanya karena ucapan manis Roy. Namun Tasha tidak ingin terus larut dalam rasa bersalah. Ia tahu hidup harus terus berjalan, dan kini saatnya ia mulai memikirkan dirinya sendiri. Ia duduk di kursi empuk sambil memegang cangkir kopi. Tatapannya kosong, tapi pikirannya penuh rencana. Hari itu, ia mendapat pesan dari salah satu rekan bisnis lamanya. Rekan itu mengajaknya bertemu untuk membicarakan peluang baru. Tasha tersenyum kecil, merasa ini adalah kesempatan bagus untuk bangkit. Ia langsung menyetujui pertemuan tersebut. Di sisi lain, Roy sedang berjuang keras menghadapi tekanan dari pinjaman online yang menjeratnya. Telepon demi telepon masuk, pesan-pesan ancaman terus berdatangan. Raut wajah Roy semakin hari semakin muram. Elsa, yang dulu selalu tampak manis di hadapannya, kini mulai sering bersikap dingin. Ia merasa tertekan dengan kondisi Roy. Suatu malam, di apartemen sederhana yang kini ditinggali Roy bersama Elsa, terjadi pertengkaran hebat. Elsa menatap Roy dengan wajah penuh amarah. "Roy, aku nggak kuat lagi hidup kayak gini. Setiap hari ada saja yang datang nagih utangmu. Dulu kamu janji hidupku bakal nyaman kalau sama kamu. Tapi kenyataannya, aku malah hidup dalam ketakutan," bentaknya. Roy hanya bisa menghela napas berat. "Elsa, sabar dulu. Aku lagi cari cara. Percayalah, semua ini pasti ada jalan keluarnya." Elsa tertawa sinis. "Jalan keluar? Jalan keluar dari mana? Semua aset sudah habis. Tasha juga nggak mau bantu kamu lagi. Kamu pikir aku mau terus bertahan hidup dengan ancaman setiap hari? Aku menyesal udah ninggalin semua demi kamu." Ucapan itu membuat Roy terdiam. Hatinya terasa perih, seolah ditusuk pisau. Ia sadar, perlahan Elsa mulai meninggalkannya. Sementara itu, di rumahnya, Tasha mempersiapkan diri untuk pertemuan bisnis esok hari. Ia memilih pakaian dengan hati-hati, memastikan tampil profesional. Malam itu, ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. "Mulai sekarang aku harus kuat. Aku nggak boleh lagi jadi perempuan yang mudah dibodohi. Aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri," gumamnya dengan lirih. Keesokan harinya, Tasha bertemu dengan rekan bisnis lamanya di sebuah restoran mewah. Pertemuan itu berjalan lancar. Rekannya menawarkan proyek investasi baru yang cukup menjanjikan. Meski awalnya ragu, Tasha akhirnya memutuskan untuk ikut serta. Ia merasa ini adalah langkah awal untuk membuktikan bahwa dirinya masih mampu bangkit meski telah kehilangan banyak hal. Di saat Tasha perlahan bangkit, Roy justru semakin jatuh. Para penagih utang mulai mendatanginya langsung.
beberapa orang datang ke apartemen, membuat tetangga sekitar merasa resah. Elsa yang tidak tahan lagi akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Roy. "Aku nggak mau lagi ada di sampingmu, Roy. Hidupmu cuma membawa sial buat aku," ucap Elsa dingin sebelum benar-benar pergi. Roy hanya bisa terduduk lemas. Kehilangan Elsa membuatnya semakin terpuruk. Ia merasa seluruh hidupnya hancur. Namun berbeda dengan Roy, Tasha justru mulai menemukan sinar baru. Proyek bisnis yang ia jalankan mulai memberikan hasil. Senyum di wajahnya kembali muncul meski samar. Ia merasa semua perjuangannya mulai terbayar. Suatu malam, ketika Tasha duduk di balkon rumahnya, menikmati hembusan angin malam, ia mendapat pesan singkat di ponselnya. Ternyata pesan itu dari nomor tak dikenal. "Tasha, tolong aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Begitu isi pesannya. Tasha tertegun. Ia tahu betul siapa pengirimnya. Hatinya kembali diliputi dilema. Apakah ia harus membalas dan kembali membuka pintu bagi Roy? Atau ia harus benar-benar menutup rapat semua kenangan masa lalu? Pesan itu membuat Tasha tak bisa tidur semalaman. Ia duduk termenung sambil memandang langit yang dipenuhi bintang. Perasaan campur aduk kembali memenuhi hatinya. Hari demi hari berlalu, dan Tasha semakin larut dalam pikirannya sendiri. Ia masih bimbang dengan keputusan yang harus diambil. Sementara Roy semakin terjepit dalam lilitan utangnya. Di tengah kebingungan itu, Tasha justru mendapatkan kejutan baru dari proyek bisnisnya. Seorang investor besar tertarik untuk bekerja sama dengannya. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa dirinya bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun, termasuk Roy. Namun bayangan masa lalu masih menghantui. Ingatan tentang Roy dan pesan terakhir yang ia terima membuatnya sulit benar-benar melepaskan. Ada rasa iba yang terkadang muncul, meski logikanya berkata lain. Di sisi lain, Roy semakin tersudut. Pinjaman online yang menjeratnya semakin brutal. Mereka mulai mengancam keselamatan Roy. Ia benar-benar tidak tahu lagi harus lari kemana. Pada suatu malam, Roy mendatangi rumah Tasha. Ia berdiri di depan pagar. Wajahnya lusuh, pakaian berantakan. Tangannya bergetar saat menekan bel. Tasha yang sedang bersantai di ruang tamu terkejut mendengar suara bel itu. Ia keluar. Dan betapa kagetnya ia saat melihat sosok Roy berdiri di depannya dengan kondisi mengenaskan. Perasaan Tasha kembali berguncang hebat. Pertemuan itu akan menjadi titik balik besar dalam hidup mereka berdua. Malam itu udara terasa begitu berat. Angin yang biasanya membawa kesejukan, justru terasa dingin menusuk tulang. Tasha berdiri terpaku di depan pagar rumahnya. Lampu teras yang terang membuat sosok di hadapannya terlihat jelas. Roy, pria yang dulu pernah menjadi pusat dunianya, kini berdiri dalam keadaan yang jauh berbeda dari yang pernah ia kenal. Wajah Roy tampak pucat, matanya sayu, rambutnya berantakan, dan pakaiannya lusuh seperti sudah berhari-hari tidak diganti. Ia menundukkan kepala, seakan malu dengan keadaannya sendiri. Tangannya gemetar, dan bibirnya bergetar ketika mencoba membuka suara. "Tasha, tolong aku," ucap Roy lirih. Hampir tidak terdengar. Hati Tasha langsung bergetar. Bagaimanapun, ia pernah memberikan segalanya untuk pria ini. Kenangan manis bersama Roy masih melekat di benaknya, meski telah bercampur dengan luka yang dalam. Ia menghela napas panjang, berusaha menguatkan diri. "Apa yang kamu lakukan di sini, Roy?" tanyanya datar, mencoba menahan getaran emosinya. Roy mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah, penuh dengan keputusasaan. Aku sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Elsa sudah ninggalin aku. Utangku menumpuk. Orang-orang itu terus ngejar aku. Tasha, aku nggak tahu harus kemana lagi." Suara Roy terdengar parau, seolah setiap kata keluar dengan sisa tenaga terakhirnya. Tasha menggenggam pagar erat-erat, berusaha menahan perasaan iba yang tiba-tiba menyeruak. Ia tahu, jika ia lengah sedikit saja, hatinya bisa luluh kembali. Namun ia juga sadar betapa sakitnya luka yang dulu ditorehkan Roy. "Kenapa kamu datang ke sini? Setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih punya muka untuk berdiri di depan aku." Suara Tasha meninggi,
Nadanya getir. Roy terdiam. Dadanya naik turun menahan tangis. Aku salah, Tasha. Aku benar-benar salah. Aku buta karena nafsu dan janji manis. Aku ninggalin kamu. Aku hancurin semuanya. Dan sekarang aku kehilangan segalanya. Aku cuma punya kamu. Tolong aku, Tasha. Air mata jatuh membasahi pipi Roy. Tasha menutup mata sejenak. Dalam hatinya, ia bertarung dengan dua suara. Suara pertama berkata bahwa Roy pantas mendapatkan balasan atas perbuatannya. Ia yang merusak hidup Tasha. Ia yang meninggalkan ketika Tasha masih mencintai. Ia yang menggadaikan segalanya demi Elsa. Namun suara lain berkata, dia manusia. Dia jatuh. Dia butuh pertolongan. Keheningan panjang tercipta di antara mereka. Hanya suara serangga malam yang terdengar samar. Tasha akhirnya membuka pagar. Roy hampir roboh ketika melangkah masuk. Tubuhnya begitu lemah. Tasha refleks meraih lengannya, menuntunnya masuk ke ruang tamu. Duduklah, ucap Tasha singkat. Roy duduk di sofa dengan tubuh lunglai. Ia menunduk, tak berani menatap mata Tasha. Tasha masuk ke dapur, mengambil segelas air putih, lalu meletakkannya di meja. Minum. Roy meraih gelas itu dengan tangan bergetar. Air mengalir ke kerongkongan keringnya. Setelah beberapa tegukan, ia meletakkan gelas kembali, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tasha, semua kacau. Aku dikejar-kejar penagih utang. Aku kehilangan pekerjaan. Aku bahkan nggak punya tempat tinggal lagi. Aku benar-benar nggak punya apa-apa. Tasha hanya duduk diam, menatapnya dengan mata tajam. Itu semua akibat pilihanmu sendiri, Roy. Kamu memilih Elsa. Kamu memilih uang. Kamu memilih meninggalkan aku. Sekarang, ketika kamu jatuh, kamu datang padaku. Apa kamu pikir semudah itu? Roy terisak. Aku tahu aku nggak pantas. Aku tahu aku nggak layak minta tolong sama kamu. Tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku janji. Aku akan berubah. Aku cuma minta satu kesempatan. Tasha. Sekali ini saja. Air mata Tasha hampir menetes. Tapi ia menahannya. Ia tahu, keputusannya malam ini akan menentukan segalanya. Hari-hari berikutnya menjadi penuh dilema bagi Tasha. Sejak malam itu, ia memperbolehkan Roy tinggal sementara di rumahnya. Awalnya hanya karena rasa kasihan. Namun perlahan kehadiran Roy kembali membangkitkan kenangan lama. Setiap kali ia melihat Roy yang tampak lemah, hatinya ikut terguncang. Di sisi lain, bisnis baru Tasha mulai berkembang pesat. Pertemuan dengan investor besar berbuah hasil manis. Proyeknya mendapat suntikan dana besar, dan perlahan-lahan nama Tasha kembali diperhitungkan di dunia usaha. Namun ia sadar, keberhasilan ini tidak boleh terganggu oleh masa lalu. Suatu pagi, Tasha duduk di meja makan sambil membaca laporan bisnis. Roy keluar dari kamar tamu dengan wajah murung. Ia tampak kurang tidur. Kamu nggak makan? Tanya Tasha tanpa menoleh. Roy menggeleng pelan. Aku nggak lapar. Tasha mendesah. Kamu harus kuat, Roy. Kalau kamu mau bangkit lagi, kamu nggak bisa terus-terusan begini.